loving can hurt. I wanna follow it. In the night I lie and look up at you. Oh baby, you should go and love yourself. I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. When I see your face, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could. A little bit of love. I was getting kinda used to being so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Neneng Wahyuni dengan NPM 24430123 Dan saya Nia Natalia dengan NPM 24430101. Dan saya bernama Nova Rashid, NPM 24430096. Dengan saya nama Fatul Umam, nomor NPM 244300121. Dan saya Akmal Garbahtiar dengan NPM 244398. Tema yang kita ambil dalam proyek ini yaitu Chow Smart, alat penghitung barang otomatis berbasis Arduino Uno dengan sensor inframerah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari proyek alat penghitung barang otomatis berbasis Arduino Uno dengan sensor inframerah. Tujuannya yaitu untuk mengetahui penerapan Arduino Uno di lingkungan masyarakat, terutama para pedagang UMKM. Alat ini juga menjadi solusi untuk para pedagang UMKM dalam mempercepat perhitungan, meminimalisir kesalahan manusia, dan tentunya menghemat biaya. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari alat penghitung barang otomatis berbasis Arduino Uno. Menggunakan sensor inframerah memiliki manfaat seperti meningkatkan efisiensi proses penghitungan, meningkatkan akurasi, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan produktivitas. Nah, alat ini mudah diimplementasikan, cocok untuk berbagai aplikasi industri, serta memberikan data real time untuk pengelolaan inventaris yang lebih efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen dari proyek yang kami buat. Di sini ada Arduino R3, yaitu berfungsi sebagai pengendali utama sistem dengan menerima data dari sensor, memprosesnya, dan kemudian mengendalikan perangkat lain, yaitu pompa dan LCD berdasarkan coding yang diprogramkan. Yang kedua ada breadboard di sini. Ini berfungsi sebagai tempat untuk menyusun dan menghubungkan komponen-komponen elektronika. Yang ketiga ada kabel jumper, yaitu berfungsi sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan komponen-komponen dalam rangkaian elektronik. Yang keempat ada LCD. Layar LCD menggunakan jenis komunikasi L2C, berfungsi untuk menampilkan data hasil pergerakan benda yang melewati sensor inframerah. Yang kelima ada sensor inframerah 1, berfungsi untuk mendeteksi benda atau objek yang melewati sinar inframerah. Kabel data USB ini biasa digunakan sebagai kabel untuk transfer data antar dua perangkat. Yang kedelapan ada buzzer. Di sini berfungsi untuk sebagai komponen yang menghasilkan output berupa bunyi bep saat sensor gerak dipicu.
Baik, di sini saya akan menjelaskan coding yang digunakan. Untuk yang pertama ada include where.h. Ini digunakan untuk komunikasi 12C. Liquid Crystal 12C digunakan untuk mengontrol LCD dengan protokol 12C. Servo digunakan untuk mengontrol servo motor. LCD digunakan untuk objek LCD diinisialisasi dengan alamat 12C 0x27 dan ukuran 16x2. My Servo digunakan untuk objek servo mengontrol motor servo. Pin sensor 13, pin input untuk membaca sensor barang masuk, pin sensor 2 12, pin input untuk membaca sensor barang keluar, pin reset 11, tombol untuk mereset jumlah barang, pin buzzer 10, pin output untuk mengaktifkan buzzer, hitung variabel untuk menghitung jumlah barang, kondisi 1 dan kondisi 2 variabel untuk menyimpan status logika sensor masuk atau keluar, status 1 dan status 2 variabel untuk menyimpan hasil sebagai pembacaan dari masing-masing sensor. Untuk pin mode pin reset input, digital write pin reset high digunakan untuk pin reset sebagai input dan pull up resistor diaktifkan. Pin mode pin buzzer output digunakan untuk pin buzzer sebagai outputnya. My Servo attach 9, servo dihubungkan ke pin 9, LCD begin 16,2, LCD backlight, LCD INT, LCD clear, LCD print alat hitung, LCD print jumlah barang digunakan untuk inisialisasi LCD menampilkan pesan awal selama 3 detik untuk memberitahu alat siap digunakan. Untuk hitung sama dengan constraint hitung 0,200. Ini digunakan untuk membatasi nilai hitung agar berada dalam rentang 0 hingga 200. Untuk status 1 high tidak ada barang masuk, buzzer mati, dan nilai hitung tidak berubah. Status 1 sama dengan low dan kondisi 1 sama dengan 0. Ini yaitu barang masuk terdeteksi, buzzer menyala selama 200 ms, jumlah barang hitung bertambah 1, dan status kondisi 1 diubah menjadi 1 untuk mencegah pembacaan ganda. Status 2 high tidak ada barang keluar, buzzer mati, dan servo kembali ke posisi awal 50 derajat. Status 2 sama dengan low dan kondisi 2 sama dengan 0, yaitu barang keluar terdeteksi, buzzer menyala, servo bergerak ke posisi 150 derajat selama 1 detik, dan jumlah barang berkurang 1. Ini untuk membaca sensor barang keluar. If digital read pin reset sama dengan low, hitung sama dengan 0. Jika tombol reset ditekan low, jumlah barang di reset menjadi 0. LCD saat cursor 0,0, LCD print jumlah barang, LCD saat cursor 0,1, LCD print hitung. Ini digunakan untuk jumlah barang yang terdeteksi ditampilkan di LCD secara real time. Saya menjelaskan kesimpulannya. Di alat penghitung barang otomatis berbasis Arduino Uno dengan sensor infrared berhasil mengimplementasikan sistem penghitung barang yang efisien dan akurat. Sensor infrared digunakan untuk mendeteksi objek yang lewat, dan Arduino Uno memproses data untuk menghitung jumlah barang secara otomatis. Sistem ini mengurangi kesalahan manusia, mempercepat proses penghitungan, dan dapat diterapkan pada berbagai aplikasi seperti pengelolaan inventaris dan kontrol stok. Sekian video dari kelompok 4, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.